Halo guys, welcome back ya hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan seperti biasa, hari ini kita akan update kembali untuk market di dalam IHSG Daily untuk hari Selasa, tanggal 22 Agustus di tahun 2023. Oke, hari ini untuk market kita di awal pekan ya, di hari Senin ini. Sebenarnya secara pergerakan nggak terlalu bisa dibilang tidak terlalu banyak pergerakan teman-teman hari ini, terbilang cukup netral dengan indeks hari ini yang hanya menguat tipis di 0,09% di level 6.866. Kita akan coba lihat untuk banking Bank BCA hari ini terpaksa harus koreksi tipis di 9.175. Kemudian Bank Mandiri hari ini terlihat ada penguatan di 5.825. Kemudian Bank BNI juga menguat di 9.125. Sedangkan untuk Bank BRI terlihat kembali koreksi di harga 5.500, teman. Sedangkan untuk GOTO kita coba lihat sekilas. Hari ini terpaksa juga melemah cukup dalam ya, minus 4%-an. Dengan harga penutupan di 88. Ini buat yang punya teman-teman harap waspada ya, karena saya lihat dia break lagi dari supportnya nih. Jadi mungkin akan terjadi untuk lanjutan koreksi. Kemudian secara sektoral juga kita lihat hari ini cukup beragam ya untuk sektoralnya, yang dimana penguatan hari ini didukung dengan sektor energi yang menguat hampir 2%. Sedangkan yang melemah hari ini dari sektor properti, teman-teman. Ini kalau saya rasa akan ada dampak ya dari properti global, yang dimana perusahaan raksasa asal Cina yaitu Evergrande yang dikabarkan bangkrut, teman. Dia mengajukan bangkrut sehingga membuat kepanikan dan juga kekhawatiran di pasar global, khususnya untuk sektor properti itu sendiri ya. Kemudian untuk rupiah hari ini kita pantau so far masih berada di kisaran 15.300-an, teman-teman. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja ke teknikal ya, yang dimana hari ini kalau saya bilang hari ini secara pergerakan ya kita sebenarnya nggak kemana-mana ya, teman-teman. Masih bergerak dalam area konsolidasi dengan support masih di kisaran 6.840. Ini sebagai support pendek, teman-teman, yang menahan IHSG ya so far. Dan juga untuk resistnya masih yang cukup penting, yaitu di kisaran 6.960-an. Jadi untuk hari ini IHSG kita nggak bergerak kemana-mana menurut saya. Mungkin secara pendek bisa kita lihat ya, secara pendek mungkin ini masih ada gap yang terbentuk di indeks kita, so far masih di kisaran 6.900. Jadi ada potensi sebenarnya untuk IHSG kita bisa sedikit rebound nih, akan menutup gap di kisaran 6.900. Namun secara yang panjangnya kita masih lihat dalam fase untuk konsolidasi. Namun nggak menutup kemungkinan nih IHSG kita akan sedikit dulu terjadi koreksi sampai ke area 6.800. Jadi masih perlu diperhatikan ya untuk indeks kita so far memang pergerakannya masih cenderung dalam konsolidasi, cenderung koreksi, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih bisa nih untuk memanfaatkan momentum ini, saya rasa untuk melakukan akumulasi nanti, jadi ketika saat IHSG-nya udah siap untuk kembali rebound, teman-teman udah punya untuk emiten-emiten yang harganya udah lebih di bawah, teman-teman, dibanding nanti ketika naik baru kita ikutan FOMO. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kalian semua. Saya rasa ini momentum yang cukup tepat untuk bisa lakukan ya cicil beli, teman-teman ya, untuk emiten-emiten yang kalian yakin bahwa kedepannya akan cukup bagus nih. Oke, itu sekilas saja untuk update market hari ini. Namun kembali lagi, teman-teman ya, disclaimer on, segala keputusan untuk trading, akumulasi maupun jual itu semuanya ada di tangan kalian, teman-teman ya. Saya hanya menyampaikan untuk pandangan pribadi saya nih untuk mengenai pergerakan indeks kita dalam kondisi saat ini.
Oke. Kemudian kita akan masuk dalam emiten update, yang dimana saya akan bahas hari ini untuk satu berita ya teman-teman, yang dimana beberapa emiten di bursa kita itu diisukan akan masuk dalam indeks FTSE. Nah, apa itu indeks FTSE? Kita akan lihat sedikit dalam Wikipedia. FTSE atau The Financial Times Stock Exchange merupakan indeks saham di Bursa Saham London. Indeks ini merupakan indeks yang dimiliki oleh grup FTSE yang awalnya merupakan perusahaan patungan antara Financial Times dan juga Bursa Saham London. Dan beberapa indeks diantaranya ada FTSE 100, 250, Small Cap, 350 dan juga All Share Index. Jadi beberapa emiten di bursa kita nih masuk dalam konstituen ya, artinya dalam calon penghuni dari indeks ini, yang dimana diantaranya ada dari grup Bakri teman-teman, yaitu BRMS dan juga Bumi. Dan juga untuk yang lainnya kita lihat beberapa emitennya, diantaranya yaitu PT Bukalapak nih, Bukalapak juga masuk dalam konstituen tersebut, Bumi, kemudian BRMS, dan juga ada MAP Aktif Adi Perkasa atau MAPA, dan juga Pertamina Geothermal Energy atau PGEO teman-teman. Ini masuk dalam indeks ini ya, FTSE. Namun yang hari ini kita akan bahas dalam emiten update yaitu dari BRMS teman-teman. Yang kita lihat hari ini secara charting ya, langsung aja kita cek. Secara teknikal hari ini bisa dilihat dengan BRMS yang terbilang langsung tancap gas teman-teman. Hari ini waktu opening tadi di jam 9 pagi. Tadi waktu opening itu di harga 179, langsung kembali melesat, dan closingan juga cukup kuat di harga 202. Dan juga di sini kalau teman perhatikan dengan volume yang bisa dibilang cukup tergolong besar ya dibanding rata-rata hariannya. Bahkan ini volume terbesar ya semenjak kalau nggak salah ini tahun lalu teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk transaksi hari ini cukup besar dari BRMS. Dan potensi cukup menarik untuk BRMS ini kita lihat. Nah, ini BRMS kan kemarin di video-video yang kemarin juga sempat saya mention teman-teman ya. BRMS cukup menarik karena dia berhasil bertahan di atas support di sini. Ini membentuk base, lalu akhirnya bisa kembali menguat. Dan hari ini langsung breakout dengan penguatan yang juga cukup signifikan mencapai 14%. Jadi untuk kalian yang mungkin ada ikut, selamat ya, mungkin udah posisi harusnya udah profit. Dan untuk yang masih pegang harusnya bisa di follow up teman-teman, karena secara potensi saya rasa masih cukup bisa dipantau ya untuk menarik ini dari BRMS. Nah, untuk BRMS secara secara resistannya kita lihat so far ini BRMS punya resisten yang cukup penting teman-teman, itu di sekitaran 204. Ini resist yang wajib ditembus oleh BRMS apabila ia mau melanjutkan untuk penguatannya lagi nih. Karena so far hari ini tuh terlihat BRMS cukup struggling dengan resisten di 204, yang dimana sebelumnya juga terbentuk di sini sempat tereject ya dari resist tersebut. Jadi kalau saya bilang untuk BRMS ini kalau misalkan besok ternyata mampu untuk langsung melesat kembali ke atas, ini akan menjadi pertanda bahwa BRMS akan bisa kembali untuk lanjut menguat. Dan potensinya apabila berhasil, teman-teman, itu bisa menuju sampai ke kisaran 220 menurut saya. Namun, kalau misalkan ternyata masih tereject nih dari resist di 204, jadi saran saya sih bisa dibuang dulu teman-teman, karena ketika dia tereject dari resist ini, maka potensinya bisa tereject dan kembali untuk terkoreksi. Oke, itu ya untuk BRMS. Jadi perlu dipantau untuk kalian yang ada pegang dari BRMS ini.
karena memang secara momentum ini cukup kuat, namun kita masih perlu konfirmasi apakah emiten ini mampu untuk breakout ke atas 204 yang merupakan resisten penting dari emiten ini, teman-teman. Kemudian untuk yang mau coba spekulasi untuk scalping, teman-teman, menurut saya masih bisa dipantau. Mungkin coba aja di dekat-dekat 198 sampai 196, teman-teman. Kalau misalkan mau coba, ini area untuk scalpingnya mungkin bisa berpotensi untuk kembali ke 204, bahkan bisa breakout ke atas, teman-teman. Jadi untuk yang scalping juga masih bisa dicoba. Untuk kalian yang mau coba untuk momentum penguatan dari BRMS ini ya. Oke, itu yang kita bahas hari ini untuk BRMS, yang dimana harusnya menurut saya masih cukup menarik dan bisa dipantau untuk kalian semuanya. Kemudian kita akan masuk dalam rekomendasi saham untuk besok yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu dengan emiten VKTR. Ini merupakan emiten dari grup Bakri juga, teman-teman, yang bergerak di bidang kendaraan listrik. Namun dia lebih fokus kepada B2B ya, atau business to business. Nah, ini mungkin saya rasa juga akan bisa terkena impact ya dari grup Bakri ini, yang bisa cukup menguat juga dengan teknikalnya yang saya rasa juga cukup menarik, di mana untuk VKTR ini dia so far mampu mempertahankan closingan di atas garis yang hitam, teman. Ini merupakan garis eksponensial moving average yang periode 13. Ini merupakan garis yang memanfaatkan untuk momentum tren bullish secara jangka pendek. Jadi dengan closingan seperti ini cukup bagus, bisa potensi lanjut penguatan. Jadi kalau misalkan kalian mau coba, mungkin bisa coba untuk antri ya, untuk area entry-nya itu di sekitar sini, itu di 133 sampai dengan 136. Di area hijau ini merupakan area entry. Menurut saya cukup ideal ya untuk VKTR ini, dengan potensi dia bisa kembali menguat, menguji ke resistnya minimal ke 144 nih. Bahkan kalau misalkan kuat, harusnya bisa kembali untuk lanjut menuju all time high lagi nih untuk VKTR. Oke, namun ini mungkin sedikit berarti kurang liquid, teman-teman ya. Jadi perlu dipantau untuk kalian yang mungkin masuknya cukup lumayan besar. Itu yang pertama yang kita bahas untuk rekomendasi sahamnya, yaitu VKTR, yang potensinya masih cukup menarik menurut saya pribadi. Kemudian yang kedua, untuk pantauan saham untuk besok ya, ini dengan emiten ISSP, yang perusahaan yang bergerak di bidang baja, teman ya. Ini potensi cukup menarik untuk ISSP. Kalau kalian perhatikan di sini, ISSP setelah kemarin dia berhasil breakout dari resistnya itu di kisaran 280 sampai dengan 270. Ini posisinya dia pullback, teman, pullback ke bawah. Kemudian membentuk base support di sini ya, untuk base support. Dan ini potensi bisa kembali untuk menguat lagi nih. Saya rasa masih ada peluang karena dia terakhir berhasil bertahan di atas support di sini. Jadi dia berhasil bertahan di supportnya itu di kisaran 274 ya, 270 sampai dengan 280 kurang lebih ya. Dan potensinya masih bisa untuk kembali menguat, bahkan bisa kembali untuk breakout lagi ya saya rasa nih, dan menguji ke kisaran 310-an. Jadi untuk ISSP saya rasa ada potensi menarik di emiten ini, bisa kembali untuk menguat. Dan untuk areanya bisa dipantau mungkin di dekat-dekat 280, teman-teman. Kalau misalkan dikasih ya, bisa coba untuk spekulasi untuk memanfaatkan momentum penguatan kembali dari emiten ini. Namun kalau misalkan nggak dikasih,
ya jangan dikejar teman-teman ya, posisinya udah cukup tinggi. Jadi kalau misalkan nggak dikasih ke area tersebut, ya kita bisa cari untuk emiten yang lainnya. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk 2 emiten yang saya kasih hari ini. Tadi ada VKTR, yang momentumnya masih cukup menarik, bisa dipantau. Dan juga untuk ISSP yang ini ada potensi untuk kembali menguat setelah kemarin bertahan di area supportnya teman-teman. Dan juga tadi kita udah bahas untuk market tentunya, yang dimana secara potensi masih dalam fase konsolidasi, cenderung lebih ke arah untuk koreksi teman-teman. Oke, terima kasih untuk hari ini, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily untuk hari Selasa tanggal 22 Agustus di tahun 2023. So, thank you guys untuk atensinya di video kali ini. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam trading.